Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nadhura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi al-hayata ad-dunya na'ibun wa lahu lizadil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu man sa'a ila dinillahi as-samad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu da'in li masalihil 'ibad. Wa salawatullah wa salamuhu 'ala an-nabiyil mustafa arsalahu ila daril rasyad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil ihtimal. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد. أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan pada gilirannya dengan banyak membaca sholawat makin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin cinta, semakin mudah kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan dan takdir yang baik, insyaallah ya, yakni kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang melakukan ibadah, dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, yang akan ditanya nanti pertama kali, yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat.
Jadi pertama kali anna awwalu yuhasibu, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab bihil abdi, terhadap amal-amal hamba itu adalah sholat. Sholat kita di hari kiamat akan pertama kali dihitung. Hisab itu artinya hitung. Lalu kemudian kenapa kita harus menjaga sholat, baik dari segi bacaannya, dari segi gerakannya, sampai bagaimana caranya sholat khusyuk? Karena sholat penting, banyak pengaruh untuk kita hidup bahagia di dunia, untuk kita bahagia di akhirat. Kalau sholatnya bagus, semua bagus. Kalau sholatnya jelek, semua jelek. Sholat kalau kita bagus, diterima oleh Allah, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah banyak hal yang kemudian kita harus jaga betul. Ustaz, sholat saya udah bagus, bacaan saya udah fasih, gerakan saya udah benar, emang dari kecil juga begitu diajarinnya. Bacaan dari awal hingga akhir, dari mulai niat sampai salam sudah bagus Ustaz saya, bahkan saya sudah paham. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa segala hal itu ada yang ngerusaknya. Segala sesuatu ada parasitnya. Kayak di pohon mangga itu ada parasitnya, ada hamaknya. Ternyata ada juga yang mana kita ketika melakukan sholat, penyebab daripada tidak diangkatnya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Salasatun la turfi'u. Ada tiga hal yang, ada tiga golongan yang tidak diangkat apa? Salat mereka. Salatuhum, salat mereka, fauqa ru'usihim shibra, walaupun sejengkal nggak diangkat salatnya. Ngeri nggak tuh? Jangankan diterima, diangkat saja tidak. Ada tiga golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman, ada laki-laki, dia mengimami satu kaum, hum lahu karihun, mereka kaumnya kepada dia si imam membencinya. Karihun. Ada imam sholat, ngimamin satu kaum, tapi makmumnya itu membenci dia. Membenci dalam hal apa? Syariat. Contoh, ada orang dia terkenal fasik, ada orang terkenal ahli maksiat,
di satu kaum, tahu-tahu maju dia jadi imam. Makanya hati-hati nih, baik dari musola, baik di musola ataupun di masjid, kalau kita ngerasanya bisa ngimamin, jangan salah penempatan tawaddu. Kalau kita bisa, bacaan bagus, ilmu tentang sholat bagus, jangan ayo nanti orang gila yang maju, orang yang nggak ngerti, orang yang ahli maksiat maju, bahaya, sholatnya nggak keangkat. Makanya siapapun kita, bukan berarti kita merasa paling bisa, bukan berarti kita ngerasa paling benar sholatnya. Sekiranya kita bisa ngimamin daripada orang gila yang maju jadi imam, masih mending kita maju. Setelah saling dorong-dorongan, biasanya di musola stasiun, di musola apa lagi, rest area, ayo gitu. Maka hati-hati, kaum itu membenci imam itu lantaran syariatnya. Jadi kebencian yang benar-benar berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Ya kan, yang namanya ada imam, orangnya baik, bacaannya bagus, terus apa lagi, fasohahnya bagus, dia ngerti agama, terus ngimamin, ada sekelompok kaum membenci dia. Emang kaumnya baik, artinya ruwet gitu mah, ya kan? Imamnya bagus, akhlaknya bagus, pengetahuan agamanya bagus, nggak neko-neko, nggak pernah bikin ulah, jadi imam. Ada sebagian makmumnya benci umpamanya, nah ini makmumnya yang ruwet artinya. Kebencian maksudnya apa? Kebencian terhadap apa? Kaum terhadap imam itu maksudnya ya memang si imam emang kadang kelihatan dia bermaksiat, kadang dia melakukan kezaliman. Itu maksudnya begitu, yang dibenci oleh kaum sehingga sholatnya tidak terangkat. Ada imamul shaghir, ada imamul kabir. Kepemimpinan itu ada yang di dalam sholat, maknanya ada juga di dalam luar atau di luar sholat. Kepemimpinan itu simbolnya atau berjamaah itu simbolnya adalah sholat. Prakteknya diantaranya di luar sholat. Ada RT nggak di sini? RT pemimpin. RT pemimpin. Ada RW nggak di sini? RW pemimpin. RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, gubernur, presiden sekalipun, kalau dia berbuat zalim kepada rakyatnya, dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama, dia menyengsarakan rakyat, dia menyengsarakan masyarakat, maka orang semacam ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan diterima, diangkat sejengkal pun sholatnya tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati yang jadi RT, yang jadi RW, yang jadi lurah, yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, dan hati-hati memimpin 5 tahun, gara-gara kita berbuat zalim, sholat 5 tahun kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sedangkan yang paling pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Hati-hati. Nah, sekarang lagi pada rebutan sih, pada ingetnya tuh kesononya kan gitu, malah rebutannya curang, bela-belain, padahal nanti dia akan mati dan akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat zalim itu karena dia imannya nipis, dia pikir tidak akan bertanggung jawab kali di hadapan Allah. Maka mari kita betul-betul yang jadi pemimpin jangan pernah berbuat zalim sehingga dibenci oleh orang yang dipimpin. Imam jangan sampai dibenci makmum. Presiden jangan sampai dibenci oleh rakyatnya secara keseluruhan. Ustaz, yang namanya orang benci, yang namanya orang suka, maka nggak bisa semuanya. Kita nggak bisa membuat seluruh orang suka. Betul. Kita tidak bisa membuat semua orang senang, iya. Tapi Allah Maha tahu dan Allah yang menggerakkan itu. Kalau ada orang berbuat zalim, dia nutupin kezalimannya, Allah tahu. Dan nanti Allah akan menggerakkan siapa atau orang-orang yang membenci dia. Kelihatan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia dibenci? Korupsi umpamanya, akhirnya dibenci. Maksiat umpamanya, ya kan, mohon maaf, kalau pejabat itu ya itu rentan korupsi, rentan menyalahgunakan wewenang, rentan kemaksiatan, sangat rentan. Semakin besar jabatan kita, semakin tinggi godaan kita. Ustadz, berarti kita yang rakyat biasa tidak begitu berat, atau bukan seorang pemimpin, seorang bapak memimpin anaknya, memimpin istrinya. Jangan sampai istri dan anak-anak kita membenci kita karena kelakuan kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Hati-hati, jangan sampai ketika mereka membenci kita karena kelakuan kita ngimami itu nggak diangkat. Ini berarti memotivasi kita betapa kita semua pemimpin ya harus berbuat adil. Maka perbuatan adil atau perintah adil, perintah untuk berbuat adil selalu dikumandangkan, selalu disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Betul ya? Iya kan? Kita harus berbuat adil. Adil terhadap diri kita, terhadap anak kita, istri kita, masyarakat kita, rakyat kita. Nah, itu yang pertama, orang yang dibenci oleh kaumnya. Yang kedua, orang yang tidak diangkat sholat mereka walaupun sejengkal adalah wamra'atun batat, seorang istri yang tidur wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepada dirinya. Ada istri, mohon maaf, suaminya ngajak, nolak, ngajak belanja ngajak nolak, terus marah kan istrinya kan, kesel, dia tidur lagi, istrinya tidur. Sebelum dia mendapatkan maaf dari suaminya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Repotnya itu
mohon maaf, berapa banyak seorang istri yang tidak mudah minta maaf sama suaminya. Kenapa dia tidak mudah minta maaf? Wong rasanya nggak salah. Halo, ibu-ibu hati-hati. Kalau diminta sama suami, jangan sampai nolak. Kalaupun nolak, harus mendapatkan maaf dulu, baru tidur. Pak, mohon maaf nggak bisa. Badan udah kayak apa tahu ini, dari pagi nggak apa, ngerjain ini ngerjain itu. Nanti insya Allah suaminya paham. Nah kalau sampai nolak, lalu kemudian suaminya marah, dia tertidur sebelum dia minta maaf, atau sebelum si istri mendapatkan maaf dari seorang suami, maka tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku kebalikan. Jangan begitu, nanti kita diprotes nih sama ibu-ibu. Ustaz, bagaimana kalau begitu? Istri yang minta, suaminya nolak. Emang ada istri yang minta? Sama berlaku. Minta duit maksudnya. Istri minta duit, anak minta duit buat sekolah, istri minta duit buat belanja. Duit mah punya, entar-entar aja dia. Bahkan dia pelit. Dia kemudian tidur dalam keadaan anak istri marah, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang jadi suami, jangan pelit makanya. Ya. Jadi mulai besok suami minta, kasih, Bu. Kasih. Bapak juga mulai besok atau mulai hari ini istri minta, kasih. Kalaupun nggak bisa ngasih, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Harus bisa mendapatkan maaf daripada pasangan kita. Soal ini soal repot, Pak, sebenarnya. Begini, menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita, ya kan? Maka ketika kita menjadi satu antara suami dan istri, tidak ada lagi keakuan. Kata suaminya, pokoknya aku mah begini. Kata istri, pokoknya aku mah begini. Sudah tidak ada lagi begitu. Yang dipikirkan bukan aku sekarang, tapi yang dipikirkan kita. Setelah berdua menikah, maka dia akan ditambah rezeki oleh Allah, amanah oleh Allah, satu anggota keluarga lagi, anak. Sudah tidak lagi kita berpikir tentang dua orang antara suami dan istri, tapi berpikir untuk 3 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau ada seorang suami yang mengatakan, emang dari dulu mah aku mah begini sih, kamu jangan suruh rubah saya. Orang sudah menikah udah nggak ada aku. Istri umpamanya, dari kecil saya dididik sama orang tua sih begini, emang karakter saya begini, emang sifat saya begini, kamu jangan rubah-rubah saya dong. Sudah tidak ada begitu lagi harusnya. Kalau sudah menikah, maka aku itu akan lebur menjadi kita. Ayo, bagaimana? Mau beli mobil, diskusi. Mau beli mobil, istrinya pengen yang rodanya 3, bemo umpamanya. Suaminya pengennya yang 4. Ada yang pengennya listrik, ada yang diskusi aja. Diskusi, pengen beli mobil, diskusi. Ada. Orang suami istri diskusi sampai nggak goal diskusinya, nggak deal diskusinya. Dia datang ke ustadz, dia datang ke kiai. Kiai, istri saya begini, begini, begini. Ah, suami saya begini, begini, begini. Dia ceritanya mau beli rumah, sampai ribut segala macam tempatnya, segala macam. Sekarang kiai nanya,
emang rumah itu mau tempatnya di mana, terus kan biasanya ada tanah, ada NJOP-nya segala macam. Emang kalian punya duit berapa? Ini justru kami belum punya duit, berencana Kiai. Lah ini masih rencana aja udah ribut. Nih kalau kita dapat duit 2 miliar, oh jadi kalian belum ada duit ya? Udah balik. Kadang-kadang begitu. Bicarakan dengan kepentingan kita, bukan kepentingan aku. Karena orang menikah itu menyatunya antara dua aku menjadi satu kita, tambah lagi nanti anak 4. Harus musyawarah. Ya, kayak istri pengen catnya warna apa, suami pengen apa, didiskusikan. Jadi suami jangan diktator, jangan pokoknya apa kata gua, nggak boleh begitu. Walaupun ya ujung-ujungnya tetap aja suami yang nurut sama istri, ya kan? Ngalah bukan nurut, ngalah. Ujung-ujungnya kita mah kalah, ya udah, ya Pak ya. Jadi itu yang kedua, jangan kita menolak pasangan kita sampai dia marah. Apalagi masalah marah. Suami jangan mudah marah. Kalau suami marah, istri kan jadi dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Ridhonya istri, ibu, terletak pada ridho suami. Kalau suaminya lagi nggak ridho, segera minta maaf. Karena orang yang sedang tidak mendapatkan ridho daripada suami, berarti Allah juga sedang tidak ridho sama dia. Seperti halnya kita kepada orang tua. Kalau anak belum dapat ridho orang tua, kan ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada orang tua. Kalau orang tua ridho, anak diridhoi oleh Allah. Kalau orang tua tidak ridho, anak tidak diridhoi oleh Allah. Sama istri ketika ijab qabul, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, sudah beralih semua yang namanya hak dan tanggung jawab seorang anak kepada suami, seorang anak kepada orang tua, pindah ke suami semua. Ketika sah pindah semua. Itu namanya mitsaqun ghalidha. Perjanjian suci itu luar biasa. Jadi nikah itu bukan main-main, Pak. Nikah itu betul-betul serius, pemindahan hak dan kekuasaan atas diri seorang perempuan dari seorang ayah kepada seorang suami. Dunia akhiratnya yang tadinya diletakkan di pundak seorang ayah berpindah kepada pundak seorang suami. Surga atau neraka tergantung daripada suaminya. Kita nikah, Pak, punya istri, jangan buat bangga-banggaan doang saat kondangan, tapi bagaimana kita berbangga di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bangga terhadap istriku yang sudah mau diajakku ke surga. Seperti itu, sehingga Rasulullah senang. Ya Allah, terima kasih ya, kamu sebagai suami telah membimbing salah satu umatku yang namanya perempuan sehingga bisa masuk ke dalam surga bersamaku. Karena semua umat Nabi Muhammad akan ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tanggung jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena istri kita, anak kita adalah umat beliau. Ajak mereka semua ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhwani mutasariman. Dua orang saudara diam-diaman. Kakak sama adik diam-diaman. Sepupu sama sepupu diam-diaman. Dua orang saudara diam-diaman
Kenapa diam-diaman? Karena saling membenci, tidak bertegur sapa. Lantaran kebencian itu, sepanjang dia diam, maka tidak diangkat sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun satu jengkal. Boro-boro diterima, diangkat aja enggak. Makanya jadi kalau kita lagi berantem, jangan lama-lama sama saudara tuh. Lagian ngapain sih berantem, dah diamin aja. Tapi diam tuh maksudnya bukan berarti diam ketemu diam, ketemu diam, ketemu diam. Tetap saling sapa. La yadkhulul jannata qati'atur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kemudian siapapun, kata Nabi, yang sedang diam-diaman, yang menegur duluan, itu yang paling bagus akhlaknya. Ini kalau kita lagi diam-diaman nih, diam-diaman sama tetangga aja. Lantaran apa? Umpamanya lantaran ayam lah masuk ke rumahnya. Lah ada kan begitu ribut. Gara-gara ayam masuk rumah, dia buang kotoran, dilempar, akhirnya ayamnya mati. Ribut tuh tetangga sama tetangga, sampai diem-dieman. Padahal udah minta maaf, udah dibayar segala macam, sampai ribut. Nah, siapa yang dalam keributan itu meminta maaf duluan, ngajak bicara duluan, berusaha untuk baik-baikan, inilah yang paling bagus akhlaknya. Awas, jangan nerapin gengsi. Ah, saya emang gengsi, ngapain minta maaf duluan, emang dia yang salah gitu. Sama suami istri juga begitu. Jangan gengsi, Pak, minta maaf kalau emang kita salah mah. Wong kadang-kadang kita nggak salah juga, bagus Pak kita minta maaf. Kata Imam Syafi'i, kalau di dalam rumah ada dua orang yang berantem, yang menang itu adalah yang paling buruk akhlaknya. Jadi ketika kita berantem sama pasangan kita, sama saudara kita, terus kita menang dan bangga terhadap kemenangan itu, padahal berantem kan tidak boleh, berarti kata Imam Syafi'i itu yang paling buruk akhlaknya. Jangan bangga kalau menang ribut sama istri. Jangan bangga kalau kita ribut menang sama suami. Jangan bangga, karena itu dicap oleh agama, dialah yang buruk akhlaknya. Biasanya kan yang, mohon maaf, kalau yang menang istri lakinya ngalah, kalau yang menang suami istrinya ngalah, tuh biasanya begitu. Berarti yang mengalah itulah yang baik akhlaknya. Sudah, daripada ribut terpanjang lagi, iyain aja gitu, iyain aja dah. Nah kalau terus yang namanya setan, walaupun dia ekstern ya, setan itu ekstern, kata Imam Ghazali, dia akan menggoda terus, akan goda terus. Ada 4 yang akan terus menghalangi kita di dalam ibadah kita, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah dunia. Dunia akan terus menggoda kita untuk tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dunia itu, Pak? Harta, tahta, wanita. Itu ekstern. Jadi dunia, jabatan, itu akan menggoda terus orang untuk jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aja? Tanah, rumah, pohon, hewan, manusia sekalipun adalah makhluk, seringkali menghalangi kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang ketiga, setan. Setan itu kan aduul lakum. Setan itu musuh bagi kita, dan nyata lagi, lakum aduwwum mubin. Bagi kalian setan itu musuh yang nyata, betul-betul musuh. Gak ada istilahnya setan teman, kecuali temenan sama setan lagi. Halo, setan itu udah nyata-nyata berikrar akan terus menggoda manusia. Satu waktu kan ada tuh orang mau sholat tuh, namanya
Abdullah bin Umi Maktum. Udah aki-aki, jalan jatuh, berdarah dia. Buru-buru dibantu sama anak muda kan, sampai kemudian dituntun ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum ngomong, terima kasih anak, ini aku hadiahkan kamu sorban. Setelah dikasih sorban dia nolak, mohon maaf nggak usah, saya ikhlas ridho bantu aki. Besokannya ditungguin di depan rumah Abdullah bin Umi Maktum, sampai kemudian dituntun lagi, kayak sini, kayak saya antar lagi ke masjid ya, diantar lagi, takut kakek jatuh. Sampai ke masjid dikasih uang, tidak diterima oleh orang itu, oleh anak muda itu. Terima kasih kek, kamu gak sholat? Enggak. Akhirnya besokannya begitu lagi, diantar lagi sampai masjid, dikasih kurma, menolak lagi. Besokannya diantar lagi, ya sudah, kamu tidak nerima sorbanku, kamu tidak nerima uangku, kamu tidak nerima kurmaku. Barangkali kamu punya sorban yang lebih bagus, atau barangkali kamu punya uang lebih banyak dari aku, atau barangkali kamu punya kebun kurma, atau lebih banyak kurmanya daripada aku. Sekarang aku minta sama Allah, mudah-mudahan kamu diberkahi oleh Allah, kamu diridhoi oleh Allah. Gak usah didoain, gak usah didoain. Lah, mengapa ini orang? Kata Abdullah bin Umi Maktum, mengapa kamu? Mengapa? Ya barangkali apa yang sudah saya tawarkan kamu nolak, kamu punya. Lah ini mah doa kan dari orang tua ke anak muda mah bagus. Saya ini setan, yang jadi batu nyandung dirimu, setan itu saya. Lagi nyamar, kan setan bisa nyamar apa aja. Setan tuh bisa nyamar apa aja. Kadang nyamar batu, kadang nyamar pohon, jin kan. Kadang nyamar apa lagi? Wanita, kadang nyamar pejabat. Banyak pejabat yang kesetanan. Yang jadi batu aku, sehingga kamu kesandung untuk menghalangi kamu berangkat ke masjid melakukan sholat. Ternyata kamu tetap akan berangkat ke masjid. Apa yang terjadi? Seluruh dosa-dosamu separuh diampuni oleh Allah. Kan tinggal separuh lagi. Ini kamu urusannya kalau jatuh lagi, kamu akan tetap ke masjid. Kamu orang yang kuat ibadahnya. Habis dosa-dosamu nanti. Makanya aku khawatir semakin bertambah hari, besokannya saya bantu kamu, khawatir kamu jatuh nanti habis diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, setan berusaha siapapun untuk menghalangi orang sholat ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena orang yang istiqomah berjamaah sholat di masjid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Setan itu eksternal, menggoda manusia, itu yang ketiga kata Imam Ghazali. Yang keempat, hawa nafsu. Nah, ini musuh dalam selimut nih, hawa nafsu. Kalau dunia, walaupun memang sulit untuk menghadapi dunia dalam mereka menggoda kita untuk ibadah kepada Allah, walaupun sulit kita untuk menghadapi makhluk Allah yang lain, walaupun sulit kita untuk berhadapan dengan setan di dalam ibadah kita, tapi tidak sesulit yang keempat, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri. Makanya kalau dia musuh, itu musuh dalam selimut. Untuk itu kita tidak bisa membuangnya, kita hanya disuruh mengendalikannya, karena butuh juga nafsu. Nanti nafsu kita yang dirahmati oleh Allah. Makan urusannya kan nafsu kan, nafsu makan. Nah, kalau dihilangin kita nggak doyan makan sama sekali ya. Makan kita secukupnya, itu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Berhubungan dengan lawan jenis, itu nafsu.
tapi berhubungan yang halal, itu adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka kemudian kita kudu hati-hati, ekstra hati-hati. Serangan itu bukan dari eksternal, tapi dari internal juga ada. Betapa kita harus hati-hati, berjibaku, hati-hati, bermujahadah, riyadhah terus, latihan terus, latihan terus. Makanya itu kembali ke topik bahwa orang yang saling mendiamkan saudaranya, ini tidak diangkat nih sholatnya. Jangan sampai dah kita semua, ya bagaimanapun kan saudara kita, apalagi kandung. Mohon maaf, kadang-kadang karena ekonomi bisa jadi terjadi seperti itu. Utang nggak bayar-bayar lah, atau kesinggung omongannya lah, mudah tersinggung. Jangan dah, udah bagaimanapun saudara kita, kita ajak mereka ke surga. Yang waras ngalah, yang waras ngalah. Jangan kita rugi karena sholat kita rusak nanti. Kalau sholatnya rusak kan jadi semuanya rusak, ya kan? Ayo kita yang lagi berantem sama saudaranya, yang lagi diam-diam sama saudaranya, baik itu saudara kandung ataupun tidak kandung, tetangga, saudara seiman, ayo kita saling bersatu, saling berbuat baik, fastabiqul khairat, saling melakukan yang bisa menyebabkan hatinya saling menyayangi, melakukan sesuatu yang menyebabkan saling berkasih sayang. Itu diantaranya tahaddu tahabbu, saling beri hadiah, maka kamu saling akan mencintai insyaallah. Nih punya tetangga nih, ya, ngirim jengkol atau ngirim rendang kita ke tetangga, yang dikirimnya nanti ngirim kolak, itu saling tuh nanti, saling. Jangan kepengennya dikasih mulu, sekali-kali ngasih jadi tetangga mah. Yang jadi kakak kepengennya dikasih mulu, sekali ngasih kakak mah ke adiknya. Halo, begitu kira-kira. Ya kadang-kadang pengennya dikasih tapi nggak mau ngasih. Sama guru sama murid juga. Ada kan kisahnya, murid datang ke guru bawa sesuatu, akhirnya gurunya bilang sama istrinya, "Cucu tuh di belakang ada apa, dikasihin tuh buat dia tuh." Kenapa? Untuk saling mencintai, tahadu tahabbu. Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi seperti tiga golongan ini. Pertama adalah imam atau pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Janganlah kita menjadi pasangan yang tidur dalam keadaan pasangan kita marah kepada kita, dan janganlah kita saling mendiamkan diri lantaran kebencian dan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang menyebabkan sholat kita tidak diangkat, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita semua harus ingat bahwa ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ihtanim khomsan qabla khomsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama apa? Ihtanim khomsan qabla khomsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ay if'al khamsata asya'a qabla khusuli khamsi halatin, yakni lakukanlah, kerjakanlah 5 perkara ini, ya, sebelum hasil daripada 5 perkara atau datangnya 5 perkara. Manfaatkanlah sababaka
waktu mudamu, qabla haramika, sebelum datang waktu tuamu. Yang masih muda, bahkan yang masih ngerasa muda, lakukan perbuatan yang kira-kira menyebabkan hasil positif, baik hasil di dunia ataupun di akhirat. Belajar sholat yang baik, bacaan yang baik, gerakan yang baik, dan cari ilmu tentang sholat, tata caranya, yang membatalkannya, yang wajib mana, yang sunnah yang mana, yang dapat merusak yang mana. Mumpung masih muda, kemana saja nyampe kan kalau masih muda mah. Belajar ke sana kemari, mesantren ke sana kemari, insya Allah. Lalu kemudian wasihataka, dan sehatmu, qabla saqamika, sebelum datang sakitmu. Mumpung sehat, pada datang ke masjid untuk sholat. Walaupun sholat kita nggak tahu diterima apa enggak, tapi kita tetap minta sama Allah, mohon sama Allah agar sholat kita diterima. Sebelum datang ke sakit kita, boro-boro kita datang ke masjid, sakit mah ya, ke kamar mandi aja susah kadang-kadang. Ayo, mumpung masih sehat, kita kumpulkan amal-amal soleh, diantaranya sholat berjamaah yang luar biasa. Itu punya efek positif dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Lalu yang kemudian kita harus ingat ghinaka qabla fakrika, mumpung masih kaya, mumpung masih banyak duit, sedekah. Mumpung banyak duit, sedekah. Jadi kalau ada tromol jangan tidur. Kalau Jumatan pura-pura tidur lagi. Sedekah, khusyuk. Yang namanya kita, harta yang selamat itu bakalan menyelamatkan kita di akhirat. Harta itu yang disedekahkan, ya, buat masjid, buat musola, pesantren, anak yatim, ya, orang-orang duafa, yang lemah, yang kurang makan, gitu. Jangan umroh bolak-balik, sedekah kagak. Umroh tiap bulan ada orang, umroh tiap bulan plus Turki, kadang-kadang mampir ke Dubai. Tetangganya miskin, kelaparan, kagak dipikirin. Ada begitu? Ada. Gaya dia selfie tiap bulan di Mekah, di Madinah. Saya nggak larang, tapi saya mengingatkan betapa lebih mulia memberikan makan kepada orang miskin daripada umroh tiap bulan. Duitnya buat mereka aja, maksudnya, ya kan? Syukur-syukur umroh tiap bulan ngasih makan orang miskin, begitu. Ya sekarang mah kadang-kadang ibadah begitu buat kegayaan, ya. Oh ya, udah gitu pulang dramatis. Alhamdulillah. Yang namanya kita nyium Hajar Aswad, saat saya merapat ke situ, orang minggir semua, kan dramatis banget itu, gaya itu kan. Wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Makanya kan tadi kan bicara yaumul kiamah, ya, nanti yaumul hisab, dihisab masalah sholat. Ingat, hidup nih kita sholat, nanti kita bakal mati, kita akan ditanya tentang sholat kita. Kita semua bakal mati kan? Kita semua bakal mati dan kita akan ditanya, ya, an umrihi, kata Nabi, tentang umurnya, ya. Orang tuh setelah nanti dihisab sholatnya, dia akan dihisab juga tentang umurnya. Fima afnah, buat apa umurnya dihabisin? Umpamanya jatahnya 65 tahun, dari 0 sampai 65 tahun, buat apa? Nih pagi ini nih, bangun, habis bangun kita baca doa, masuk WC, wudu,
kemudian ke masjid, sholat subuh, ngaji, nanti habis pulang ngaji tidur. Ada yang tidur, ada yang dagang, ada yang kerja. Itu dihabiskan tuh satu hari, itu dihisab tuh satu hari ngapain aja, banyak positifnya apa banyak negatifnya, itu nanti ditanya sama Allah, dihisab, dihitung sama Allah. Wa jasaduhu, dan jasadnya, ya, an jasadihi, dan jasadnya akan ditanya oleh Allah. Fi mabtalah, buat apa digunain? Mata, telinga, kaki, tangan, sampai dalam-daleman nih, ya kan, usus, mulut, lidah nih, anggota tubuh bakalan ditanya. Nah itu, jadi ingat, wa faraghaka qabla sughlika, waktu lapangmu, kesempatanmu sebelum kamu sibuk, mumpung lapang, mudah ibadah kepada Allah. Ntar kalau sibuk mah ada aja alasannya. Mumpung lapang, segera berangkat ke masjid. Ngapain? Ya tergantung waktunya. Kalau belum waktunya zuhur, ya zikir apa gitu. Mumpung lapang waktunya bekerja, mumpung lapang waktunya belajar. Nanti kalau udah sempit waktunya, boro-boro. Sempit waktunya tuh, ya ini, semakin hari semakin tua, semakin habis, semakin sempit waktu kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kan sempit banget. Yang ada nanti penyesalan. Maka kemudian kita, ayo bismillah, minta sama Allah kekuatan agar kita bisa sholat dengan baik, agar kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik, imam yang baik, kita bisa menjadi pasangan hidup yang baik, menjadi saudara yang baik, insya Allah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada, berarti pinter semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dikuatkan, diberikan ilmu agama yang kuat, diberikan kecerdasan lahir batin buat kita, keluarga kita, dan buat keberkahan kita semua. Kita doain, ya, kita juga mendoakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, ya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفينا وكريمنا ذخرنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك الله تعالى عن كل ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغائر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول آمين يا رب. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.